Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan mereview custom ROM MIUI XTB yang setelah saya install kemarin. Ya, jadi kemarin waktu saya upload kan saya bilang 1 minggu baru saya akan review. Nah, sebenarnya itu saya waktu upload video itu setelah 3 hari penginstalan custom ROM-nya. Jadi antara waktu penginstalan sama waktu upload itu berbeda 3 hari. Dan untuk perbedaan waktu ketika menginstal ROM dan mereview ROM ini yaitu sekitar 6 hari. Oke, biar tidak lama kita langsung saja lanjut ke pembahasan custom ROM-nya ini. Untuk yang pertama kita mulai dari pembahasan UI-nya terlebih dahulu. Di MIUI XTB ini untuk launchernya sudah tidak menggunakan Poco Launcher. Dan untuk aplikasi bawaan yang terinstall di ROM ini sudah sangat sedikit bagi ROM sekelas MIUI. Bahkan di sini tidak include aplikasi musik bawaan dan juga browser bawaan. Tapi untuk masalah ini kita tidak perlu khawatir karena kita bisa menginstalnya sendiri. Lalu untuk konsumsi RAM-nya di ROM ini masih terbilang boros. Dan untuk tampilan pada bagian control center pastinya sudah menggunakan tampilan dengan gaya terbaru. Yang dimana dengan tampilan yang seperti ini menurut saya sudah terlihat sangat bagus. Selanjutnya pindah ke bagian setting. Untuk versi MIUI-nya ini berada di versi 22.8.1.0 yang berbasis MIUI 13 by XTB Team. Kemudian Android-nya sudah Android 12 dan pastinya sudah include bahasa Indonesia di ROM ini. Namun sayangnya untuk kernel bawaan dari ROM ini masih menggunakan kernel Pulp. Lalu untuk fiturnya di ROM ini tidak ada fitur tambahan, namun ada sedikit perbedaan di bagian pengaturan layar utama. Yang dimana untuk di custom ROM ini pengaturannya jadi lebih banyak jika dibandingkan di MIUI 13 Global untuk Poco X3 Pro. Kemudian pada bagian kamera di ROM ini sudah berjalan dengan normal. Semua lensa berfungsi dengan baik. Dan sudah tidak ada masalah sama sekali untuk di bagian kamera ini apabila kita gunakan untuk melakukan foto ataupun video di semua lensa. Selanjutnya kita bahas di bagian performa. Untuk performa yang dihasilkan di ROM ini sudah cukup memuaskan. Karena ROM-nya menurut saya sudah cukup stabil dari segi performa. Dan untuk skor Antutu yang didapat di ROM ini mencapai 564 ribuan. Bahkan ketika saya tes di CPU throttling juga data yang dihasilkan di sini cukup stabil dengan pengetesan selama 15 menit. Dan waktu pengetesan berlangsung di ROM ini saya belum menginstal Magis, belum ganti kernel, dan masih pure settingan bawaan dari custom ROM-nya ini. Kemudian untuk pengalaman bermain game di game yang cukup berat, kebetulan di sini saya hanya ada game PUBG Mobile saja yang tergolong cukup berat. Untuk game PUBG di settingan grafiknya ini masih default. FPS-nya masih mentok di ekstrim dan belum unlock 90 FPS. Untuk gyroscope di sini lancar dan tidak ada delay. Kemudian untuk gameplay yang dihasilkan sudah sangat stabil, bahkan sangat minim frame drop. Meski digunakan dengan waktu yang cukup lama, dan untuk suhunya di sini sangat stabil, tidak terlalu panas. Untuk game lainnya seperti Car X Drift Racing 2, meskipun gamenya ini tergolong ringan, tapi entah kenapa ketika saya bermain game ini HP-nya selalu panas dan selalu terjadi frame drop. Meskipun untuk frame dropnya ini tidak parah. Tapi untuk bermain game lainnya yang tergolong tidak terlalu berat di ROM ini sudah sangat nyaman dan suhunya tetap terjaga tidak terlalu panas. Lalu untuk penggunaan baterai. Untuk penggunaan daya baterainya sendiri di ROM ini masih terbilang normal. Di sini saya menampilkan 2 pemakaian baterai, yang dimana untuk di bagian sebelah kiri ini adalah data penggunaan baterai dengan pemakaian sangat ringan, dan baterainya ini bisa bertahan sekitar 11 jam. Lalu untuk yang di sebelah kanan ini data yang dihasilkan dengan pemakaian yang cukup digeber dengan beberapa game, dan baterainya ini bisa bertahan selama 7 jam lebih. Dan untuk penggunaan ini saya menggunakannya full pakai data seluler. Ditambah lagi karena saya menggunakan kuota injek, jadi otomatis layanan VPN berjalan terus di bagian latar belakang. Untuk tampilan di bagian multitasking ini sudah berbeda dengan tampilan MIUI 13 versi global. Kemudian untuk kemampuan multitaskingnya ini tidak ada masalah bagi saya. Untuk perpindahan aplikasi sudah sangat nyaman digunakan, dan jarang ada aplikasi yang reload ulang. Tapi itu tergantung berapa lama kita mendiamkan aplikasi berjalan di latar belakang. Untuk aplikasi yang kita diamkan selama 1-2 menit, ini tidak ada masalah.
Dan untuk aplikasi yang kita diamkan dengan waktu yang cukup lama, ini akan terjadi aplikasi yang reload ulang. Tapi ini berlaku untuk aplikasi yang berat saja. Untuk aplikasi yang ringan ini tidak ada masalah. Kemudian untuk bug di room ini saya menemukan beberapa bug. Namun untuk bugnya ini tidak mengganggu. Dan untuk bug yang pertama yaitu berada di pengaturan layar utama, yaitu di bagian search provider, dimana untuk di bagian ini ketika kita klik di sini akan langsung mental dan akan langsung kembali ke home screen. Dan juga ada lagi di bagian layar utama, yaitu pada bagian hide app icon. Untuk bug ini juga masih mengalami hal yang sama seperti bug yang pertama tadi. Lalu untuk bug selanjutnya yaitu ketika kita menginstal aplikasi. Untuk aplikasi yang kita download di Play Store, khususnya ketika kita mendownload game. Dan sesudah selesai terinstall, untuk aplikasinya ini tidak akan muncul di bagian daftar menu ini. Jadi kita harus membuka aplikasi game pada game turbonya langsung. Namun untuk aplikasi selain game itu tidak ada masalah dan akan tampil di menu. Lalu untuk bug selanjutnya juga di sini saya menemukan berada di bagian icon 4G. Dan untuk di bagian ini meskipun kita matikan data, icon 4G-nya akan muncul terus. Jadi datanya itu seperti hidup terus. Dan untuk membedakannya yaitu ketika kita menyalakannya, di sini akan muncul menu panah. Dan ketika kita nonaktifkan, menu panahnya ini akan hilang. Kemudian untuk penangkapan sinyal di room ini tidak ada masalah dan penangkapan sinyalnya masih kuat. Selanjutnya untuk bug yang terakhir di sini saya menemukan di fitur spesial. Untuk bugnya sendiri ada di bagian ruang anak-anak. Dimana di bagian ini ketika kita klik tidak bisa dibuka. Ya jadi untuk bugnya hanya itu saja. Dan untuk bug yang ditemukan di room ini menurut saya tidak terlalu mengganggu ke penggunaan sehari-hari. Oke, jadi seperti itu saja ya untuk pembahasan room UI XTB di Poco X3 Pro. Dan mohon maaf apabila pembahasan custom roomnya ini kurang lengkap. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.